Bab 179, Ariartel, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika Eugene kembali ke perkebunan Leonhardt, tidak ada yang berubah. Ini tidak mengherankan, mengingat dia hanya pergi selama seminggu. Bagaimana kabar Leo Dragonic? Gillette menyela laporan Eugene di kantor Patriark. Dia masih muda, tapi dia jenius, jawab Eugene. Pada saat yang sama, Charmaine, yang duduk di samping Gillette, membuka tutup pemantik Dupont miliknya. Berapa lama lagi dia berencana melakukan itu? Eugene bertanya-tanya, menghindari tatapan Charmaine. Yah, setidaknya dia mencoba mengabaikannya. Pong! Charmaine menjentikkan tutup koreknya sekali lagi. Sambil menahan desahan yang tersangkut di tenggorokannya, Eugene menoleh untuk melihat korek api Charmaine sambil berkata, ini korek api yang keren. Aku tidak suka kata jenius digunakan dengan enteng, gumam Charmaine, menciptakan api dengan jarinya yang menjentikkan penutup korek api. Pes. Ketika kamu berbicara tentang dia sebagai seorang jenius, apakah maksudmu Patriark Naga berikutnya sama jeniusnya denganmu, atau bahkan mungkin lebih baik? Tanya Charmaine. Tidak terlalu. Jika saya memperhitungkan bakatnya, Leo sedikit lebih baik daripada Qian. Eugene mengangkat bahu. Itu bukan kabar baik. Charmaine sedikit mengernyit. Saya katakan Leo lebih baik dari Qian jika saya hanya memperhitungkan bakatnya. Kalau tidak, Qian dan Leo adalah orang yang sama sekali berbeda. Sementara Leo, merasa dia baik-baik saja, Qian tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, jelas Eugene. Meskipun dia baru bersama Leo selama seminggu, sudah lebih dari cukup bagi Eugene untuk mengetahui kepribadian Leo sampai batas tertentu. Setelah memikirkannya dengan serius, Eugene sampai pada suatu kesimpulan. Leo Dragonic memiliki bakat bawaan yang luar biasa dan bersemangat untuk belajar dan melatih dirinya sendiri. Dia juga bangga dengan darah naganya dan klan tempat dia dilahirkan, artinya dia berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang sangat baik. Leo adalah satu-satunya pewaris sah Dragonix. Dalam 20 tahun atau lebih, Leo akan menjadi Dragonic Patriark bagaimanapun caranya. Leo sangat menyadari segalanya, Alcester Dragonic, ayahnya dan ksatria terbaik kekaisaran, mencintainya. Sama seperti ksatria naga yang benar-benar mengabdi pada Alcester, mereka akan bersumpah setia kepadanya suatu hari nanti. Untuk menjadi benar-benar kuat, bakat saja tidak cukup. Yang Anda butuhkan adalah keuletan yang memungkinkan Anda menanggung setiap dan semua upaya dan kesulitan, lanjut Eugene penjelasannya. Di lingkungan seperti Leo, sulit bagi seseorang untuk memperoleh keuletan itu, tapi bagaimana dengan Qian? Meskipun saat ini dia adalah pewaris klan Leonhardt yang bergengsi, dia tidak ditunjuk sebagai pewaris sejak awal, karena Ancila bukan istri pertama, juga bukan putra pertama Patriark. Sejak kecil, Qian harus terus membuktikan dirinya. Meskipun dia dibesarkan di lingkungan yang keras, dan bayanganku terus membayanginya, bukankah dia tetap berani? Qian telah menjadi orang dewasa yang baik. Eugene samar-samar tersenyum. Tidak sebaik kamu. Charmaine mengangkat bahu. Yah, aku masih belum akan menjadi patriark. Bagaimanapun, pengasuhan Qian jauh lebih keras daripada apapun yang dialami Leo, dan dia jauh lebih ulet. Anda sangat menyadarinya, bukan? Kata Eugene, membuat Charmaine menyeringai. Jika mereka memilih patriark berikutnya semata-mata berdasarkan kekuatan individu, maka individu itu tidak diragukan lagi adalah Eugene, dan Qian juga sangat menyadarinya. Namun, Qian belum menyerah. Karena dia tahu bahwa dia bukan ahli waris yang sempurna, maka dia harus menjadi sempurna. Mempertimbangkan bahwa dia akan menjadi patriark berikutnya jika tidak ada insiden yang terjadi, dia bisa sedikit santai, namun dia tetap mengabdikan dirinya untuk berlatih setiap hari. Ini membuatnya mendapatkan rasa hormat dan dukungan dari anggota klan Leonhardt. Orang biasanya lebih bersorak untuk seseorang yang tidak sempurna tetapi melakukan yang terbaik dan tidak pernah menyerah daripada untuk seseorang yang sempurna sejak awal. Sederhananya, Leo tidak bisa mengalahkan Qian. Eugene menyimpulkan dengan singkat. Charmaine sangat menyukai persahabatan, iman, dan musim semi masa muda. Merasa merinding mendengar pidato inspiratif Eugene, dia mengangguk. Itu kesimpulan yang indah. Menatap api di tangannya sejenak, Charmaine kemudian menutup-tutup korek api. Gillette juga terlihat agak senang. Ketika Gillette mengadopsi Eugene dan membawanya ke perkebunan utama 7 tahun lalu, Gillette memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu tidak ada lagi. Faktanya, mereka telah digantikan oleh perasaan tidak mampunya sendiri, terutama karena telah menyaksikan ilmu pedang Eugene di kompetisi sebelumnya. Selama kompetisi, ilmu pedang Eugene membakar hati semua Leonhardts. Haruskah kita berjalan bersama? Charmaine bertanya secara acak setelah dia dan Eugene keluar dari kantor Gillette. Alasannya jelas. Melihat Charmaine yang bergumam, Eugene terkekeh. Sepertinya meskipun dia ingin menanyainya, dia tidak bisa berbicara dengan benar, jadi dia hanya membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, terlihat sangat frustasi. Mengapa kamu menabrak cermin? Eugene langsung bertanya kepada Charmaine pertanyaan yang benar-benar ingin dia tanyakan, dan dia tahu apa yang dimaksud Eugene. Ketika orang lain dipaksa untuk mengingat kenangan memalukan dari masa lalu yang jauh, mereka akan berpura-pura tidak tahu apa-apa atau membuat alasan dengan wajah memerah, tetapi tidak demikian halnya dengan Charmaine. Tentu saja, Charmaine tidak sedikit pun malu dengan masa lalunya, jadi dia dengan bangga menjawab, aku ingin menghancurkan diriku sendiri. Maaf,
Yujin semakin bingung dengan jawabannya. Telur adalah dunia. 1. Apa yang ingin dia katakan? Siapapun yang ingin dilahirkan pertama-tama harus menghancurkan dunia, kata Charmaine dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Itu cermin, bukan telur, Yujin diam-diam bergumam, merasakan sakit kepala datang. Refleksi saya di cermin adalah diri saya di cermin realitas lain yang berlawanan, jadi tidakkah Anda menemukan bahwa dinding di antara kita seperti cangkang telur? Jadi apa yang akan terjadi jika saya menjangkau diri cermin saya? Charmaine mengangkat tinjunya. Ketika saya menyentuh cermin, kepalan tangan saya menyentuh realitas lain. Menghancurkannya. Saya berharap untuk dilahirkan kembali. Ya, Yujin dengan setengah hati mengangguk. Dan saya benar-benar terlahir kembali karena pertemuan kebetulan membawa saya ke dunia lain. Yujin, kamu tahu cerita itu. Karena kamu bertemu, kan? Wajah Charmaine berseri-seri. Aku tidak bisa memberitahumu. Yujin berpura-pura telah bersumpah, meskipun, tidak seperti Charmaine, dia tidak berjanji di Drakonik untuk merahasiakan pertemuan dengan Ariartel. Dia merasa seperti dia akan kehilangan akal jika dia berbicara dengan Charmaine tentang hal ini. Kurasa tidak ada pilihan lain kalau begitu. Charmaine mengangguk. Meskipun dia ingin berbicara secara rinci tentang pengalaman misterius itu, Charmaine mengerti bahwa tidak mungkin melanggar sumpahnya, karena dia juga terikat sumpah. Tampak kecewa, Charmaine mundur, jadi Yujin diam-diam menghela napas lega. Hai, setelah memeriksa Charmaine sudah pergi cukup jauh, Yujin melotot ke bawah. Apa kamu senang? Ia mendengus saat mendengar suara helaan napas dari lantai bawah. Qian dengan cepat berlari ke arah Yujin. Apa maksudmu aku bahagia? Kenapa kamu pura-pura bodoh ketika kamu lari untuk sampai ke sini? Yujin memiringkan kepalanya. Tidak, ya, aku hanya sedikit terkejut, gumam Qian. Kamu sudah licik sejak kamu masih kecil. Itu membuatmu terlihat seperti pengecut, Bung, komentar Yujin. Kamu terlalu keras pada saudaramu. Qian terdiam. Jika Anda menguping pujian, Anda juga harus menerima kritik dengan senang hati. Jadi, apakah kamu bahagia? Yujin bertanya lagi. Tidak dapat berkata apa-apa, Qian berdeham karena, tentu saja, dia merasa baik. Siapa yang akan membencinya jika mereka menguping orang lain yang memuji mereka? Aku hanya mengatakan ini agar kamu tidak salah paham. Aku tidak menguping. Aku bisa mendengarnya karena seperti yang kamu tahu, kantor ayah tepat di atas kamarku, jelas Qian dengan cepat. Bukankah kantor patriark kedap suara? Yah, para pembangun menyelesaikan perluasan perkebunan dengan tergesa-gesa. Qian memutar kepalanya ke samping. Kalau begitu aku harus memberitahu Nyonya Ancila bahwa para pembangun sialan melakukan pekerjaan yang buruk pada perluasan meskipun mereka dibayar banyak, Yujin berbicara dengan dingin, menyebabkan mata Qian melebar. Tunggu, tidak perlu memberitahu ibu. Aku bisa mendengar suara ayah dan suaramu, itu saja. Telingaku bekerja lebih baik dari biasanya. Suara Qian hampir tidak terdengar sekarang. Alih-alih mengatakan sesuatu, Yujin hanya menyipitkan mata ke arah Qian. Yang terakhir hampir secara fisik bisa merasakan sengatan tatapan Yujin. Setelah mengetuk lantai dengan jari kakinya beberapa kali, Qian menghela nafas panjang sambil mengaku, "Yah, kau tahu. Kadang-kadang orang penasaran, dan mereka mendengarkan sesuatu. Bajingan licik." Yujin menyeringai. Tidak seperti aku menguping sesuatu yang rahasia atau buruk. Hei, apa rencanamu selanjutnya? Wajah Qian menjadi cerah. Hal yang sama yang selalu kulakukan. Yujin mengangkat bahu. Konten iklan. Aku tahu itu. Lalu mengapa kamu tidak memeriksa ilmu pedangku? Karena kita sudah lama tidak melakukannya. Qian mengetuk gagang pedangnya saat dia dengan nyaman mengubah topik pembicaraan. Sepertinya dia ingin berlatih lebih banyak setelah mendengar pujian dari lantai atas. Tentu, Yujin tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun area pelatihan perkebunan telah diperluas secara signifikan, terlalu banyak ksatria yang berlatih di sana. Menerima salam para ksatria, Yujin dan Qian meninggalkan perkebunan dan menuju ke hutan. Apakah karena elf tinggal di sini? Saya merasa pelatihan mana saya selalu berjalan lancar di hutan, Qian berbicara dengan ceria. Bodoh, kamu selalu bisa berlatih lebih baik di hutan, jadi apa hubungannya elf yang tinggal di sini? Yujin memiringkan kepalanya. Iya. Konon ras elf berasal dari peri yang tinggal di hutan, jadi kehadiran elf membuat hutan menjadi lebih istimewa. Untuk berjaga-jaga, aku memperingatkanmu untuk tidak memaksa para elf untuk memenuhi preferensi anehmu, mengerti? Kamu pikir aku ini siapa? Qian berbalik karena terkejut. Yujin mengingat buku-buku dewasa yang telah diikuti Qian sejak dia masih kecil dan para wanita yang mengenakan pakaian sugestif di sampulnya. Jika kamu berani menyarankan itu. Yujin dengan terang-terangan menatap selangkangan Qian, dan tatapannya begitu dingin hingga Qian menggigil. Menyilangkan kakinya, Qian mengerutkan kening. Ini sangat tidak adil. Area pelatihan di dalam hutan jauh lebih sepi daripada di perkebunan, tapi masih ada beberapa orang yang berlatih di sana. Yujin melihat ke area pelatihan di mana dia bisa melihat Desra, yang berusaha keras untuk mengendalikan Wyvern yang tampak ramping. Menilai dari tangannya yang berjabat tangan di tali kekang, dia sedang melatih keterampilan menunggang Wyvernnya. Di depan Desra, Ciel menatapnya dengan tatapan pasrah.
Meskipun Ciel juga mengendarai Wyvern, dia duduk dengan nyaman di atas Wyvern, dan lengannya disilangkan, tunggangannya patuh meskipun dia tidak memegang kendali. Yang kamu lakukan itu salah. Wyvern sama sekali berbeda dari kuda. Orang-orang ini tidak lari, mereka terbang, jelas Ciel. Saya tidak tahu bagaimana rasanya terbang karena saya tidak punya sayap. Dezra cemberut. Bayangkan, lihat, posisi dudukmu juga salah. Wyvern tidak bisa menggerakkan sayapnya jika kamu duduk di sana. Maju sedikit ke depan. Sangat penting untuk menjadi satu dengan Wyvern, menjadi satu, Dezra. Pantat besarmu yang tidak berguna seharusnya menempel pada sisik Wyvern. Ciel berteriak. Pantatku tidak besar. Dezra membalas. Itu masalahmu sekarang. Fokus pada bagian penting. Menjadi satu. Apakah Anda benar-benar tidak mampu melakukan apa-apa? Bersandar lebih dekat ke Wyvern dan berhenti menarik kendali. Pegang seolah-olah itu adalah bagian dari dirimu. Ciel menumpahkan kalimat demi kalimat yang mengomel tanpa berhenti satu kali pun. Semakin Ciel melanjutkan, semakin bahu Dezra bergetar, tapi Ciel tidak berhenti. Jangan mencoba membuat dirimu nyaman, pikirkan tentang Wyvern yang tergencet di bawah bokongmu sekarang. Dan juga pikirkan tentang saya, yang memberikan satu-satunya hari liburnya pada hari yang cerah ini untuk mengajari Anda, dan pikirkan juga tentang Dragi, yang terus melipat dan menutup sayapnya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan. Hicks, mata Dezra berkaca-kaca. Jangan menangis. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menangis? Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan menangis. Anda melakukannya lagi. Anda tidak cukup bersandar pada Wyvern lagi. Tidak peduli apa yang Anda dengar, pertahankan posisi Anda. Bahkan jika kau ditusuk dan nyalimu tercurah selama penerbanganmu, jangan lepaskan kendali, Ciel berteriak sekuat tenaga. Mendengar omelan Ciel saja sudah cukup membuat Qian bergidik. Fiuh. Qian dengan simpatik menatap bahu Dezra yang terkulai. Selama upacara kelanjutan garis darah dan perburuan di hutan kastil singa hitam, dia tidak ragu-ragu untuk berbicara kembali kepada semua orang, tetapi dia sekarang bertingkah seperti anak anjing yang merengek dengan ekor di antara kedua kakinya di depan Ciel. Kakak, kenapa kamu tidak memotong? Qian melangkah. Diam, Qian, saya tidak salah. Dia harus belajar cara yang benar sekarang, kalau tidak dia hanya akan menjadi gangguan bagi ksatria lain di divisi kita, geram Ciel. Meskipun dia tahu bahwa Qian dan Yujin sedang menonton, siapa yang peduli? Sebagai atasan Dezra, Ciel harus menggenggam erat bawahannya untuk mengajarinya dengan benar. Jika seorang kavaleri membuat kesalahan selama pertempuran, mereka hanya akan jatuh dari kudanya dan berakhir dengan memar, tetapi pengendara Wyvern yang membuat kesalahan selama pertempuran udara secara harfiah akan mengakibatkan penunggangnya jatuh dari langit. Jika demikian, Dezra tidak hanya bisa mati, tetapi dia juga akan membahayakan ksatria lain karena formasi mereka akan pecah. Dia benar, Yujin mengangkat bahu. Iya, dia bisa lebih lembut, Qian dengan malu-malu menyarankan. Aku tahu ini dari pelajaranku denganmu. Jika situasi menuntutnya, lebih baik memarahi siswa daripada menghibur mereka, kata Yujin. Apa yang aku lakukan sekarang? Qian cemberut saat dia merasakan panas pada dirinya. Karena Yujin memihaknya, Ciel tersenyum cerah. Petik 2. Perhatikan aku, Dersa. Akan kutunjukkan cara membuat Wyvern berjalan. Oke, jawab Dezra sambil terisak. Berhenti menangis. Perhatikan, Dragi saya dikenal berjalan paling elegan dan bergaya di antara semua Wyvern Black Lion Knight. Ciel mengangkat dagunya, tampak bangga sambil menarik tali kekang sedikit demi sedikit. Dia mendorong Dragi ke arah Yujin seolah-olah dia sedang memimpin parade, tetapi setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Dragi menolak untuk bergerak karena ingatannya yang jelas tentang Yujin yang memukulinya dan mengeluarkan sisiknya. Alih-alih mendekati Yujin, Dragi mengerang dan menggelengkan kepalanya. Menarik. Mata Ciel bersinar karena terkejut. Dia tidak percaya Dragi mempermalukannya di hadapan bawahannya. Dezra, ini semua salahmu. Maaf. Dezra tersentak. Karena selama ini kamu bertingkah bodoh, Dragi harus mengulang demonstrasinya beberapa kali, membuatnya terlalu lelah untuk bergerak. Ciel berteriak. Itu, Dezra berbicara pelan. Apakah aku salah? Jadi kau tidak bertindak bodoh. Lalu buktikan. Terbang. Desak Ciel. Aku tidak bisa, Dezra tergagap. Dezra bodoh, bentak Ciel. Dia turun dari Dragi, lalu dia mendekati Yujin. Bagaimana Dragonic Esta? Ciel membeku di tengah pertanyaannya, senyum lembutnya langsung menghapus wajahnya. Kenapa kamu berhenti? Tanya Yujin. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia telah melihat cincin di jari manisnya. Kan? Apa itu? Yujin bertanya lagi. Ekspresi Ciel terus berubah. Alisnya terangkat dan turun, dia tampak termenung, dan kemudian dia mengerutkan kening. Dia tampak seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Dia menggigil sesaat, lalu tatapannya menjadi sedingin es. Ini adalah pertama kalinya Qian melihat saudara perempuannya bertingkah seperti ini, tetapi naluri yang terukir dalam darah dan dagingnya membuat dia tahu bahwa dia harus takut. Sangat takut. Ketika dia masih kecil, dia pernah takut pada hantu, namun, dia sekarang menyadari betapa tidak pentingnya hantu itu. Teror yang sebenarnya berdiri tepat di hadapannya. Saat ini,
Adik perempuannya tidak hanya lebih menakutkan daripada hantu, tetapi tidak seperti hantu, dia sebenarnya nyata, di depan matanya. Dezra mengerang ketakutan saat melihat Trisep dan Deltoid Ciel menggeliat dari belakang. Dia akan menamparnya, pikir Dezra sambil menahan napas. Ciel memang secara aktif berpikir untuk menamparkan Yujin dengan kekuatan penuhnya, dan bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan dan mempraktikkan pikirannya atau tidak. Opo-opo, Yujin tanpa sadar tergagap, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi padanya. Begitulah tiba-tiba dan kuatnya energi yang dilepaskan Ciel. Sementara itu, Ciel mengingat silsilah keluarga Dragonik. Patriark Naga adalah Alcester Dragonik, dan dia memiliki satu istri. Mereka hanya memiliki seorang putra berusia 10 tahun, Leo Dragonik. Oleh karena itu, Yujin jelas tidak tiba-tiba bertunangan dengan anggota keluarga Dragonik, tetapi romansa antara seorang pria dan seorang wanita dapat muncul secara tiba-tiba. Karena klan naga sangat bergengsi, pasti ada banyak pelayan muda di perkebunan itu. Jadi, apakah Yujin tuan muda yang mulia jatuh cinta dengan seorang pelayan? Meskipun dia tahu bahwa novel roman semacam ini selalu hits, dia tidak percaya bahwa Yujin, yang hanya fokus mengayunkan pedang, berlatih sampai dia berkeringat, dan makan daging, akan berhubungan dengan seorang pelayan yang bahkan bukan seorang Leonhardt. Kalau begitu, apakah Yujin jatuh cinta dengan salah satu ksatria naga? Manakah dari ksatria naga yang perempuan? Hai, Ciel memaksa dirinya untuk tenang. Otot-ototnya yang menamparkan wajahnya berhenti berkedut, membuat Dezra lega, tetapi meskipun dia berusaha menekan emosinya, tubuhnya masih menegang di luar keinginannya. Dengan seringai gemetar, dia melanjutkan. Ada apa dengan cincin itu? Dia bisa menebaknya sepanjang hari, tapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Karena itu, dia memutuskan untuk bertanya saja. 1. Penulis mengutip sebuah baris dari Demian karya Hermann Hesse.